Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Fitri. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Pertama-tama, kita akan membahas latar belakang munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri lahir dan membuktikan perannya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Ketika negara Indonesia sedang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengalami tekanan dan penyiksaan. Nah, di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir sosok pejuang yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketermarginalan. Mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ya, selanjutnya yaitu makna gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Nah, gerakan sosial merupakan sebuah langkah Muhammadiyah dalam melakukan dakwah bilbal atau dengan perbuatan atau bukti nyata dengan mengadakan bakti sosial dalam pelayanan kesehatan seperti mendirikan rumah sakit dan momen tertentu untuk mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat luas yang tidak terkhusus bagi warga Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit PKU atau penolong kesengsaraan umat, terus-menerus melakukan pengembangan dan pembaruan baik dalam segi pelayanan medis maupun peralatan medis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, gerakan sosial merupakan bagian dakwah dengan bukti nyata, yaitu dakwah yang mengedepankan perilaku yang nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan dan menyatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ashar. Nah, dakwah sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Dakwah dalam bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi, pemberian modal, pelatihan keterampilan khusus, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang pertanian atau peternakan. Nah, pemberdayaan petani, pengelolaan hasil pertanian, pelatihan berternak lele, dan sebagainya. Nah, ketiga ada bidang kesehatan yaitu rumah sakit, rumah bersalin, pengobatan gratis, dan bidang sosial yaitu panti asuhan anak yatim, susunan fakir miskin, dan panti jompo, dan rehabilitasi sosial, serta yang lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammadiyah tidak lepas dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sosok pribadi yang paham terhadap Al-Quran mengamalkannya dengan bukti nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah, gerakan sosial yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan bentuk purifikasi ajaran Islam di mana Islam hanya sebagai formalitas yang hampa tanpa ada bukti nyata. Oleh karena itu, James L. Peacock dalam risetnya berjudul Proving of the Fight, The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam, memilih Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian Islam terbesar di Indonesia. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka nilai dasar Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan itu tidak lepas dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan gerakan pemurnian terhadap ajaran Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang selama ini sudah mulai ditinggalkan dan tidak dijadikan satu-satunya rujukan utama. Inilah sebetulnya menjadikan faktor penyebab secara internal Muhammadiyah lahir di Indonesia. Ya, selanjutnya gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim.
Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepeduliannya, Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Lazismu ini berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari para agniya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin dan mustad'afin, orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja. Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan dan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, dan selanjutnya itu ada bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam. Antara lain yaitu 1. Mendirikan lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Kedua, mendirikan tempat-tempat peribadatan seperti masjid dan mushola. Ketiga, mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Keempat, mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kelima, mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. Dan yang keenam, mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Dari beberapa gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar. Gerakan yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Ya, dan terakhir yaitu ada revitalisasi gerakan sosial. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi gerakannya dengan melakukan berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas khususnya warga Muhammadiyah. Upaya revitalisasi tersebut adalah 1. Revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut yaitu 1 atau A. Rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek. Dengan kesadaran spiritual atau imam dan penguasaan iptek, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli terhadap sesama, menyebarluaskan kemakmuran, mencegah kemunkaran, ramah lingkungan, beradab, mewujudkan kesejahteraan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan B yaitu visi misi pendidikan Muhammadiyah. Visi pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan misi dari pendidikan Muhammadiyah yaitu 1. Mendidik manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan atau spiritual makrifat. Yang kedua yaitu membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas. Ketiga yaitu mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, kompetitif dan jujur. Yang keempat yaitu membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Kelima yaitu membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan yang menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Keenam yaitu membentuk kader persyarikatan, umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Dan C,
Konsep pendidikan Muhammadiyah. Konsep pendidikan Muhammadiyah yang mencangkup satu nilai dasar Muhammadiyah meliputi pendidikan Muhammadiyah yang berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Muqbulah, nilai ikhlas, nilai kerjasama atau musyawarah, nilai tajdid, dan memelihara kultur dengan memihak kepada kaum du'fa dan mustadafin. Dan yang kedua, yaitu aspek-aspek pendidikan Muhammadiyah mencakup aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek persyarikatan, aspek manajerial, dan aspek kurikulum, serta aspek kemasyarakatan. Ya, selanjutnya ada revitalisasi kader Muhammadiyah. Revitalisasi kader Muhammadiyah merupakan langkah penataan, pembinaan, peningkatan, dan pengembangan anggota persyarikatan yang dapat melaksanakan misi usaha dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Nah, tujuan revitalisasi ialah berkembangnya jumlah dan kualitas kader Muhammadiyah yang berperan aktif dalam persyarikatan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal sebagai perwujudan pelaku dakwah dan tajdid. Nah, kompetensi secara normatif penting untuk diwujudkan dalam revitalisasi kader Muhammadiyah, yaitu antara lain 1. Ada kompetensi keberagamaan atau dicirikan dengan nilai-nilai kemurnian akidah, ketaatan beribadah, keikhlasan, sidik, amanah atau komitmen, dan berjiwa gerakan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi akademik dan intelektual, dicirikan dengan nilai-nilai fathona, tajdid, istiqomah, etos belajar, dan moderat. Selanjutnya yaitu ada kompetensi sosial atau kemanusiaan dan kepeloporan, dicirikan dengan nilai-nilai kesalihan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan, tabligh, inovatif, dan berpikir maju. Yang terakhir ada kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan, dicirikan dengan penghidmatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman yang menonton video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.